إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah telah karuniakan kenikmatan yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman. Kemudian Allah pun memberikan kesehatan kepada kita. Semoga kita sehat terus, diberikan kesehatan, kemudian bisa ibadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-17 dan ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 17, Qutilal insanu ma akfara. Qutilal insanu ma akfara. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Apa maksud daripada ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencela sekali orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan. Dan manusia akan dihidupkannya kembali di hari kemudian. Siapa orang yang mencela hari kebangkitan? Orang yang mencela hari kebangkitan secara umumnya yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini akan mengalami kehidupan berikutnya. Yang mereka percayai setelah kehidupan dunia yaitu langsung akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan merasakan sakit, kata mereka. Tapi kita umat Islam, jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini meyakini bahwa kita akan mengalami berbagai fase kehidupan. Bahkan para alim ulama mengatakan ada 12 manusia akan mengalami kehidupan dari mulai alam ruh. Pertama, manusia dihidupkan di alam ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke alam rahim. Kemudian dimasukkan ke alam dunia. Dari alam dunia manusia akan masuk ke dalam alam kubur. Kemudian akan dimasukkan lagi manusia ke alam kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Akan dimasukkan manusia ke alam Yaumul Hasyr, ke alam mahsyar. Akan dikumpulkan manusia. Kemudian akan dimasukkan kepada Alamul Mizan, yaitu hari di mana akan ditimbang setiap amal manusia, ke alam sirat. Kemudian
manusia akan masuk terakhir yaitu ke dalam surga atau neraka. Dan yang paling singkat, jemaah yang dimuliakan Allah, yang paling singkat manusia hidup itu di dunia. Paling singkat. Tidak ada manusia untuk tahun sekarang gitu ya. Jarang, bukan tidak ada. Manusia yang umurnya 100 tahun, 120, 110 jarang. Karena memang usia Rasulullah SAW tidak nyampe ke sana. Dan setiap alam yang akan dihadapi oleh manusia, ini yang paling lama itu setelah alam dunia. Paling lama, bahkan ribuan tahun, itu pun ukuran kehidupan di sana. Yang mana kita meyakini umat Islam bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari. Ini untuk orang beriman, Pak. Bagaimana untuk orang kafir? Khamsina alfasana. Satu hari di akhirat itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia untuk orang kafir. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dan untuk menghadapi kehidupan akhirat yang sangat lama, sangat panjang, maka kita selaku umat Islam, orang yang beriman, tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita hidup di dunia pun yang cuma sebentar saja, kita ini memerlukan bekal, dan bekalnya pun maksudnya tidak sedikit. Dikasih usia 50, 60, 80, 70 tahun ini enggak sedikit. Bahkan terkadang manusia itu menghabiskan waktu hanya untuk mencari biaya hidup, Pak. Biaya hidup di dunia maksudnya. Padahal ada biaya hidup yang jangka panjang, lama, yaitu biaya hidup di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang-orang kafir meyakini bahwa mereka ini tidak akan mengalami hari kebangkitan, sehingga Allah pun langsung mencelanya, kutilal insanu ma akfar. Dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Maksud insan di sini bukan seluruh manusia. Secara khusus yaitu orang-orang kafir, jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kalau ada orang Islam yang dia misalkan tidak meyakini bahwa hari kebangkitan itu akan ada? Maka termasuk orang-orang seperti ini yang dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kepada diri kita, min ayyi syai'in khalaqahu, kata Allah. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Dari apakah Allah menciptakan manusia? Dan Allah pun jawab langsung, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfah, kata Allah. Allah ini menciptakan manusia yaitu dari nutfah, tetes mani. Khalaqahu, Allah menciptakannya, faqaddarahu, dan Allah menentukannya. Apa yang Allah tentukan dari kehidupan manusia? Kematian, rezeki, bahagia, sengsara. Allah tentukan, jemaah yang dimuliakan Allah. Min nutfah. Maka tidak ada hal yang mesti
diyakini oleh manusia bahwa manusia itu dia akan menjadi manusia yang abadi di dunia ini. Tidak ada. Kemudian tidak pantas bagi seorang manusia itu sombong, merasa dirinya paling ini, paling itu, merasa akan hidup terus, merasa akan sehat terus, merasa akan sukses terus. Manusia jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dari kata nasa ini artinya lupa. Maka manusia, kita sering dengar bahwa manusia itu terkadang suka lupa, terkadang suka salah. Bukan tempatnya lupa dan salah. Suka ada manusia mengatakan, orang-orang mengatakan manusia ini tempat salah dan lupa. Bukan. Manusia ini terkadang salah, terkadang lupa. Tempat salah dan lupa ini iblis, Pak. Setan iblis ini tempatnya salah dan lupa mereka. Tapi manusia ini terkadang salah, terkadang lupa. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia dari air mani, kemudian menentukan ajalnya, menentukan rizkinya, bahagia atau celakanya, kemudian summas sabila yassara, Allah memudahkan jalan-jalannya. Apa maksud memudahkan jalan-jalannya, jemaah yang dimuliakan Allah? Maka Imam Ad-Dahhak Al-Aufi Ibnu Abbas menyampaikan maksud memudahkan jalan-jalannya itu adalah manusia dimudahkan ketika proses melahirkannya, dimudahkan sama Allah. Bentuk yang besar dikeluarkan sama Allah, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan maksud memudahkan jalan-jalan manusia itu dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya jemaah yang dimuliakan Allah, manusia ini nggak bisa apa-apa. Kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini digerakkan sama Allah, dihidupkan sama Allah, dikuatkan sama Allah, dilemahkan sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan setiap jalan-jalan dari apa yang kita lakukan. Dan ini harus menjadikan satu bahan introspeksi diri buat diri kita, bahwa kita yang pertama hidup di dunia ini tidak lama, akan mengalami yaitu yang namanya kematian, akan yang mengalami yang namanya di alam kubur, dibangkitkan, dikumpulkan, ditimbang amal manusia. Kemudian yang kedua, kita itu mesti menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah, yaitu dari air mani yang sangat hina, mimma immahin dalam ayat yang lain, dari air mani yang sangat hina. Tapi walaupun seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah, maka manusia ini menduduki derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun Allah ciptakan dari nutfah, tapi ketika iman betul dalam dirinya, agamanya betul dalam dirinya, khidmatnya, taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala betul, maka mengalahkan makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat. Ada malaikat yang kecil segede kita? Enggak ada.
Banyak ini besar-besar. Malaikat Israel itu. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikabarkan melalui Rasulullah, malaikat Israel ini Pak, ketika melihat dunia, ningali alam dunia, seperti kita melihat bola pingpong. Malaikat Israel itu melihat dunia seperti kita melihat bola pingpong. Kira-kira gede tidak Pak malaikat Israel? Besar Pak. Malaikat Jibril ini 4 malaikat saja. 4 malaikat saja. Maka manusia itu makhluk yang paling kecil, makhluk yang rentan, makhluk yang lemah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia, bahkan menjadi pimpinan daripada dunia ini. Siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, malaikat-malaikat tunduk kepada baginda Nabi melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang pada saat ini Allah telah karuniakan berbagai banyak kenikmatan kepada kita. Usia kita yang semakin hari semakin berkurang, karena pada hakikatnya manusia itu sedang mendekati kematian semuanya, termasuk yang berbicara sedang mendekati kematian. Maka para alim ulama mengatakan, kalau seandainya manusia itu usianya sudah 40 tahun, maka mesti mempersiapkan diri menghadapi alam berikutnya. Mesti. Kalau kita meyakini bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia saja, kehidupan itu bukan hanya untuk perkara yang sangat sementara. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, selepas Allah memudahkan jalan-jalan bagi manusia, summa amatahu fa'akbar, dihidupkan, summa amatahu, kemudian dimatikan lagi, fa'akbar, dan memasukkannya ke dalam kubur. Dan selepas manusia masuk ke dalam kubur, jemaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada yang namanya mati lagi, nggak ada. Jadi manusia itu pada hakikatnya diciptakan sama Allah ini satu kali saja dan akan terus. Hanya jasadnya aja yang hancur, Pak. Itu pun sebahagian daripada jasad-jasad manusia, tapi pada hakikatnya seluruh jasad ini hancur, Pak. Seluruh jasad ini hancur kecuali tulang ekor. Nah, tulang ekor ini walaupun dibakar di apapun nggak akan hancur-hancur. Sudah dinas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tulang ekor ini nggak akan hancur. Dikubur pun nggak akan hancur, Pak. Dibakar pun nggak akan hancur tulang ekor itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan satu kali saja dan akan terus mengalami alam-alam berikutnya, sehingga ya manusia kalau dia sudah mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat kelak, maka kebahagiaannya selama-lamanya. Kalau mendapatkan kesusahan yang selama-lamanya. Bagaimana Abu Bakar Siddiq kalau dia sedang merenung, ya, alangkah beruntungnya engkau wahai rumput, engkau diciptakan sama Allah, hidup, kemudian dimakan sama kambing, tidak ada hisaban,
Alangkah bahagianya engkau kambing unta diciptakan oleh Allah, kemudian mati, sudah selesai. Tapi aku Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, aku ini umat diciptakan sama Allah, setiap detiknya, setiap menitnya, maka akan ada tanggung jawab. Akan ada tanggung jawab. Kita melihat diri kita saja, Pak. Kita ini punya anak, punya istri, rata-rata, insya Allah semuanya di sini yang hadir punya anak, punya istri. Mereka ini akan minta pertanggungjawaban kepada kita laki-laki. Karena laki-laki ini jemaah yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam surganya ini akan ditangguhkan dulu. Kalau laki-laki itu, dia ini ahli surga, tapi akan ditangguhkan, akan didatangkan 4 wanita, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, kakak atau adik perempuannya. Ibunya, anak perempuannya, saudaranya, istrinya. Dia ahli surga. Tapi kalau ada 4 perempuan ini, Pak, kemudian belum kita sampaikan agama kepada mereka, bisa jadi mereka ini, yang 4 orang ini, akan menjadi sebab laki-laki ini masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. 4 perempuan ini, kalau yang masih ada ibu, sampaikan agama kepada mereka. Takutnya belum kenal dengan, tidak paham dengan agama Allah. Kalau yang punya saudara perempuan, mau adik, mau kakak, punten misalkan nih saudara kita hari ini punya adik masih keluar rumah tanpa hijab, contohnya, masih suka keluar rumah keluyuran, ingatkan sama kita. Karena kalau dibiarkan, ya kita tanggung jawab. Tapi kalau diingatkan, ya kita punya dasar nanti di hadapan Allah. Kemudian anak kita, anak perempuan kita, sama, pahamkan mereka kepada agama. Berikan pemahaman iman, pemahaman Islam kepada mereka. Kemudian ini yang terakhir itu istri kita. Masya Allah, ya, istri kita ini jemaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak betul-betul dipahamkan agama sama kita, menuntut kepada kita. Nah, terakhir kali ini Pak, kita introspeksi diri, terakhir kali kita mengoreksi wudhu istri kita ini kapan, Pak? Mengoreksi wudhunya aja, atau mengoreksi sholatnya. Takutnya dia salah dalam sujud, dalam ruku, mengoreksi bacaan sholatnya yang termasuk rukun qauliyah, dikoreksi sama kita, atau mengoreksi bacaan Al-Qurannya. Kapan, Pak, terakhir kali kita mengoreksi bacaan mereka? Atau selama rumah tangga belum pernah? Nauzubillahiminzalik. Ya, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, 4 ayat ini menjadi satu bahan introspeksi buat diri kita, evaluasi buat diri kita dari kehidupan, fase-fase kehidupan yang telah kita lalui. Sekarang kita hidup di dunia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita yang kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil amanahnya, yaitu diri kita akan diambil. Kita tidak tahu. Yang pasti kita tahu adalah bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan diri kita dari sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum saatnya tiba. Kita sudah mempersiapkan diri kita, yaitu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mau ingin sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.